Terima kasih kepada Bapak Gembala yang Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan kami kembali untuk ada di dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada malam hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ada banyak sekali orang di luar sana ketika menyambut Natal mereka lupa dengan ibadah malam kudus. Sibuk dengan berbelanja, sibuk dengan urusan rumah. Tetapi kalau kita malam hari ini ada di dalam rumah Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, amin. Puji Tuhan, mari malam hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil ayat pokok kita malam hari ini, kita kembali akan membaca di dalam Lukas pasal yang kedua, ini tentang gembala-gembala. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 kita akan baca secara bergantian. Saya ayat ke-8, ayat genap dan Bapak Ibu Saudara bergantian ayat yang ke-9 dan seterusnya. Gembala-gembala. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 20 kita baca bersama-sama 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Saudara, sekian jauh pembacaan yang sudah kita baca. Ayat pokok kita baca malam hari ini tentang gembala-gembala. Dan kita tahu bersama bahwa malam Natal atau disebut juga malam kudus adalah malam di mana telah terjadi, kalau kita sudah baca tadi, suatu peristiwa yang menggemparkan kota Yerusalem dan sekitarnya. Bahkan sampai ke seluruh dunia. Sebab peristiwa itu adalah peristiwa di mana malaikat Tuhan dari sorga turun ke dunia. Secara khusus pada saat itu di Bethlehem untuk menjumpai para gembala-gembala yang sementara menjaga kawanan domba di satu kawasan yang bernama Efrata, itu letaknya di pinggiran kota Bethlehem. Dan malaikat ini ditugaskan oleh Bapa di sorga, langsung mandat dari sorga untuk menyampaikan kabar mulia, yaitu ada kesukaan besar yang sementara terjadi bagi semua orang, bahkan bagi semua bangsa. Yaitu bahwa telah lahir Juru Selamat, telah lahir Mesias, telah lahir Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia.
di kota Bethlehem, di kota Daud. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan malam hari ini kita sementara memperingatinya. Malam yang dahsyat itu. Amin. Dan kalau kita kembali melihat dan membaca di dalam ayat yang ke-9 di dalam Lukas pasal yang kedua, di sana dikatakan ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ketika malaikat Tuhan datang dari sorga, menjumpai gembala-gembala, respon daripada gembala-gembala yang pertama mereka adalah sangat takut, sangat ketakutan. Dan saya percaya ketakutan yang mereka atau gembala-gembala ini alami bukanlah ketakutan biasa, bukanlah sekedar takut biasa, tetapi saya percaya ketakutan yang sungguh hebat, yang sungguh luar biasa. Mungkin kalau boleh mau digambarkan, mau pingsan setahu dorang. Karena ini bukan cuma satu orang malaikat yang datang. Di sana dikatakan kalau kita baca suatu bala tentara sorga. Kalau sudah berbicara tentang bala tentara sorga itu satu pasukan yang besar, yang banyak. Mungkin gembala-gembala pada saat itu tidak bisa menghitungnya. Ada berapa banyak. Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya percaya ketakutan yang meliputi mereka, yang menghinggapi mereka. Itu bukan satu ketakutan biasa tetapi satu ketakutan yang sangat menakutkan. Kalau kita kembali boleh mengingat ketika peristiwa Rasul Paulus ketika mendapat penyataan Tuhan. Ketika cahaya dari sorga turun dan berbicara kepada Rasul Paulus. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Dia buta selama 3 hari. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, para gembala pada waktu itu mendapat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Di dalam ketakutan mereka, walaupun malaikat datang dengan cahaya yang begitu terang benderang, yang menyilaukan mungkin mata, tetapi mereka tidak buta. Sehingga di dalam ketakutan mereka, malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Karena sesungguhnya malaikat Tuhan menyampaikan sebuah berita sukacita. Kesukaan besar sedang terjadi pada malam itu. Sehingga mereka tenang. Sehingga mereka mulai merasa ada damai sejahtera, saudaraku. Ada sukacita. Yang tadinya ketakutan berganti dengan sukacita yang luar biasa. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam peristiwa gembala-gembala ini, seperti saya katakan tadi, mungkin gembala-gembala ini tidak mampu menghitung berapa banyak malaikat yang datang kepada mereka saat itu. Dan menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa ada ketakutan yang sangat luar biasa yang dialami oleh para gembala-gembala pada waktu itu. Mari kalau kita mempelajari tentang gembala-gembala yang saat itu menjaga kawanan domba, kalau sesuai dengan sejarah saudaraku, itu gembala-gembala itu mereka adalah orang Yahudi yang ditugaskan khusus oleh para imam, oleh para rabi, untuk menjaga kawanan domba yang domba-domba itu akan dipersiapkan untuk korban Paskah. Jadi bukan sembarangan mereka menjaga kawanan domba itu. Mereka ditugaskan khusus untuk menjaga domba yang akan dipersiapkan untuk nanti dibawa ke bait Allah untuk dikorbankan sebagai domba Paskah. Nah saudaraku, jadi di padang Efrata itu mereka letaknya itu tidak jauh dari bait Allah saudaraku. Dan domba-domba dan gembala-gembala ini ditugaskan untuk mereka menjaga, memelihara agar supaya
domba-domba ini jangan sampai tercerai-berai, jangan sampai terluka atau cacat, karena domba yang harus dipersembahkan sebagai korban Paskah itu tidak boleh cacat. Harus domba yang sangat terbaik, domba pilihan yang terbaik. Nah saudaraku, dan domba-domba yang mereka jaga ini, domba-domba yang mereka pelihara ini di padang Efrata ini, itu sebelum akan dibawa ke bait Allah sebagai korban untuk Paskah, itu ketika akan dipilih nanti mereka akan dibawa ke satu tempat yang bernama Migdal Eder. Tempat Migdal Eder itu dekat bait Allah. Nah, Migdal Eder itulah tempat di mana Yesus dilahirkan. Yesus lahir kalau orang istilah di kandang domba. Namun kandang domba waktu itu dia seperti sebuah gua, seperti itu. Itu Yesus di situ, di Migdal Eder. Di mana domba-domba Paskah itu akan dipersiapkan untuk nanti dibawa ke bait Allah. Nah disitulah di Migdal Eder itu Yesus dilahirkan. Dan dibaringkan di dalam palungan, di tempat makan para domba-domba itu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya berkata itu sebabnya gembala-gembala itu harus menjaga dengan hati-hati, menjaga dengan teliti. Begitu baik mereka berkorban, rela untuk semalam-malaman itu mereka tidak akan tidur. Mereka dengan waspada berjaga-jaga. Itu sebabnya saya percaya ketika bala tentara Tuhan datang, malaikat Tuhan datang, saya percaya tidak ada di antara mereka yang tidur. Mereka sedang berjaga-jaga. Karena mereka ini semua adalah yang ditugaskan para imam untuk menjaga domba Paskah. Betapa pekerjaan yang mulia. Sebenarnya kalau mau kita pelajari tentang gembala, saudaraku, gembala itu derajatnya sangat rendah, sangat hina. Mereka adalah orang upahan yang kadang tidak terhitung, tidak masuk hitungan seperti itu. Itu gembala-gembala, tetapi mereka memberikan diri untuk menjaga domba yang akan dipersembahkan, yang akan menjadi korban untuk Paskah nanti. Dan waktu kelahiran Yesus pada saat itu sudah dekat kalau kita mempelajari sejarah hari-hari ini di Yerusalem, itu mereka sementara orang di Yerusalem itu, kalau saudara boleh buka YouTube, mereka sedang merayakan Hanukkah, hari Hanukkah, atau kata lain hari pencahayaan. Kalau saudara boleh buka di YouTube dan lihat di Bethlehem yang sedang terjadi sekarang, wah lebih meriah dari perayaan Natal kita yang sudah kita lakukan. Itu di sepanjang jalan, di sepanjang rumah-rumah, di pohon-pohon, di bangunan-bangunan, itu semua dipenuhi dengan lampu-lampu, saudaraku. Dan kota Bethlehem itu kota terang menderang, terang sekali. Karena mereka hari-hari ini itu hari raya Hanukkah itu, atau hari raya pencahayaan atau menyalakan lampu itu istilahnya, itu dirayakan selama 8 hari, saudaraku. Dan mereka di Yerusalem, di Bethlehem saat ini, itu mereka sementara merayakan. Dan meriah sekali. Saudara boleh buka di YouTube. Saat ini mereka sedang merayakan Hanukkah, yaitu hari pencahayaan. Jadi saudaraku, kalau orang semua ini pasang-pasang lilin ini, itu nyandak sesat, saudaraku. Karena seperti adat istiadat yang sedang dilakukan oleh orang Israel yang hari-hari ini atau dari masa lalu itu mereka merayakan Hanukkah dengan pohon-pohon dipasang lampu, rumah-rumah dipasang lampu, bangunan-bangunan dipasang lampu, setiap jalan diterangi terang sekali dengan lampu, dengan cahaya. Artinya apa, saudaraku? Hanukkah itu
hari pencahayaan itu, pemasangan lampu itu artinya mereka melantunkan pujian. Saya tidak bisa ikut saudaraku, tetapi intinya seperti ini di Hanukkah itu kepercayaan mereka bahwa ketika mereka menyalakan terang itu, simbol terang itu mereka sedang mengusir kegelapan. Saudaraku, mereka sedang mengusir kegelapan. Jadi di kota itu tidak ada tempat yang gelap, semua tempat itu terang. Nah, ketika kita juga menyalakan lilin sebagai simbol terang kasih Tuhan, Tuhan yang adalah terang itu yang turun ke dunia, Dia menyinari, Dia memberikan terang bagi dunia yang gelap ini. Gelap karena dosa, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga saudaraku, kita mengalami terang itu. Tuhan datang dengan kasih-Nya yang besar, memberikan terang, memberikan cahaya. Ketika cahaya itu datang dalam hidup kita, maka gelap yang ada dalam hidup kita itu tersingkir, saudara. Oleh karena itu, mari kita mau terus selalu membuka hati. Perayaan Natal, peringatan-peringatan seperti ini tidak hanya sekedar peringatan biasa, saudaraku. Tetapi kita mulai mengingat bahwa betapa besar kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dia menerangi hati kita, Dia menerangi pikiran kita. Saudaraku, kalau Yesus tidak menerangi pikiran kita, kalau Yesus tidak menerangi hati kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita tidak dapat melakukan kebenaran. Seperti di dalam firman-Nya, terang itu telah datang ke dalam dunia. Pada mulanya terang itu ada bersama-sama dengan Allah. Tetapi terang itu datang ke dunia. Terang firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, mari ketika kita menyambut, menyongsong Natal, jangan sekedar biasa-biasa saja. Tetapi biarlah terang Kristus itu menyala dalam hidup kita. Menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Supaya kita dibuat, mata hati kita itu dibuat terang. Sehingga apa yang kita tidak mengerti, mungkin ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita manusia terbatas, saudaraku. Saya pun ketika diberikan tugas ini dan saya belajar, saya katakan, Tuhan, otak saya ini sangat terbatas. Saya tidak mampu untuk mempelajari firman yang begitu dalam. Tolong saya, Roh Kudus, terangi pikiran saya. Tolong ajari saya, berikan pengertian kepada saya. Supaya saya jangan sampai salah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, Dia akan menerangi segala aspek kehidupan kita. Setiap usaha kita akan dibuat berhasil. Setiap rumah tangga kita akan diberkati. Setiap apapun juga kehidupan kita akan diberkati. Sekalipun mungkin saudaraku, hari-hari ini mungkin saya tidak mengerti. Kita sedang mengalami pasang surut kehidupan. Mungkin sementara diproses, kita melewati seperti Daud berkata, ketika aku di dalam lembah yang kelam, tetapi Daud percaya gembalanya yang baik, yaitu Tuhan, itu tidak pernah meninggalkan dia. Ketika cahaya terang itu ada dalam hidup kita, ketika kita mau menyusur jalan kekelaman sekalipun, kita tidak akan takut bahaya. Karena kenapa saudaraku? Kita diterangi, pikiran kita diterangi, hati kita diterangi, perasaan kita diterangi, emosi kita diterangi sehingga kita tidak gampang putus asa, kita tidak gampang kecewa, kita tidak gampang marah. Karena ciri khas manusia itu tidak lepas dari gampang marah, gampang meraju, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang tawar hati. Tetapi ketika hati kita diterangi dengan terang Kristus, dengan firman Allah yang sudah menjadi manusia yang lahir di Bethlehem pada saat itu, yang kita rayakan malam hari ini, yang kita peringati malam hari ini, maka Dia akan memampukan kita berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan segala perkara, kita dapat tanggung di dalam Dia. Karena Dialah kemenangan kita. Amin. Haleluya. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saya tadi katakan bahwa
Yesus lahir di Migdal Eder, saudara, kata lain Migdal Eder itu yaitu menara kawan domba. Itu kata lain. Itu ada di kitab Mika ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-8. Nah saudaraku, bukanlah suatu kebetulan Yesus dilahirkan di Bethlehem, di Migdal Eder, di tempat di mana domba-domba Paskah itu dipersiapkan untuk dikorbankan pada hari raya Paskah. Bukan, saya katakan bukan suatu kebetulan. Itu sudah dinubuatkan. Kalau kita baca di dalam Mika pasal 4 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Sekali lagi saya katakan Migdal Eder, kata lainnya artinya menara kawanan domba. Dan di sana Mika berkata bahwa, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang. Dan pada malam hari itu, itulah Mesias datang. Mesias lahir di Migdal Eder. Mesias lahir di menara kawanan domba. Di sana dikatakan dia akan dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Yesus sebagai raja yang akan memerintah, saudaraku. Dia lahir bukan kebetulan di Migdal Eder, di tempat domba-domba, tetapi sudah dinubuatkan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, itu sebabnya kalau kita baca kembali tadi di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-1, ini juga bukanlah suatu kebetulan, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-1. Di sana bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini pun sudah dinubuatkan di dalam kitab. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang kedua, ini nubuatan Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-44. Daniel 2 ayat yang ke-44, di sana dikatakan, tetapi ini berbicara tentang mimpi Nebukadnezar yang diartikan oleh Daniel. Ayat 44 pasal yang kedua Daniel. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Itulah kerajaan Yesus Kristus yang turun di Migdal Eder pada saat itu. Bukan suatu kebetulan ketika Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk menyuruh pendaftaran. Dan kalau kita pelajari sejarahnya saudaraku, Kaisar Agustus memerintah pada waktu itu adalah kerajaan keempat dari Romawi. Dan kerajaan keempat ini itu kerajaan yang sedang mendunia pada waktu itu saudaraku. Yang berusaha untuk menaklukkan seluruh dunia. Bayangkan seluruh dunia suruh pergi pendaftaran. Sehingga kalau kita boleh pelajari sampai kerajaan Yehuda pun itu sempat takluk kepada kekaisaran saat itu saudaraku. Nah sesuai dengan nubuatan dalam kitab Daniel ketika ia menafsirkan mimpi Nebukadnezar ini saudaraku. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita baca tadi akan bangkit suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Yaitu kerajaan Tuhan, kerajaan Yesus Kristus yang turun ke dunia. Dan untuk apa saudaraku? Tidak kebetulan ketika Raja Agustus itu, Kaisar Agustus itu seolah-olah keangkuhannya mau memerintah seluruh dunia. Pada saat itulah kerajaan sorga Yesus Kristus itu turun datang ke dunia. Dan firman Tuhan yang kita baca di dalam Daniel ini, kerajaan kekal itu, kerajaan Yesus itu, itulah yang akan meremukkan, yang akan menaklukkan, yang akan menghabiskan
kerajaan, segala kerajaan dunia. Amin saudaraku. Jadi bukanlah kebetulan kalau diperintahkan oleh Kaisar Agustus untuk mengadakan pendaftaran sehingga Maria dan Yusuf pun ke sana. Dan pada akhirnya di tengah perjalanan Maria mulai sakit bersalin. Dan bersalinlah di tempat persiapan Paskah domba. Dan saudaraku, artinya apa ini bagi kita? Adalah sesungguhnya kelahiran Yesus. Itu adalah awal dari penggenapan kesempurnaan domba Paskah yang disediakan manusia. Yesus adalah anak domba Allah. Yesus Bapa di sorga lahirkan Yesus di Migdal Eder, di tempat domba-domba Paskah itu dipersiapkan. Yesuslah sebagai penggenap domba Paskah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini setiap tahun ke tahun ketika kita mau memperingati hari kelahirannya, mari kita kembali mengingat bahwa betapa kasih Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Betapa kasih Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan menyediakan anak domba Allah Yesus Kristus sebagai korban Paskah. Dia mempersiapkan korban Paskah. Sebab Paskah anak domba yang dijaga, karena domba yang dijaga oleh kawanan gembala-gembala itu tidak akan mampu menghapus dosa. Sehingga Tuhan mengirim Yesus di Migdal Eder untuk mengganti domba-domba Paskah itu. Mempersiapkan Yesus, Tuhan Bapa di sorga mempersiapkan Yesus sebagai anak domba Allah. Yang pada puncaknya di atas kayu salib. Yang seharusnya kita yang disalibkan. Kita yang masuk ke dalam neraka yang kekal. Tetapi Yesus, kira-kira saudaraku, kalau Bapa di sorga lupa kasih lahir Tuhan Yesus. Binasa semua orang saudara. Tetapi yang sudah dinubuatkan firman Tuhan. Baik di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan. Itu terjadi saat di Migdal Eder ini. Itu sebenarnya Injil pertama kali. Injil pertama kali disampaikan. Itulah Kejadian 3 ayat 15. Karena itu adalah penggenapan nubuatan. Yesus lahir. Mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kerajaan-kerajaan. Karena ketika Yesus lahir, semua kerajaan dunia itu sempat tergoncang. Kaisar Agustus sempat tergoncang. Saudaraku, karena kerajaan Allah itu turun pada waktu itu. Dan kerajaan itu dikatakan kerajaan segala abad. Kerajaan yang tidak akan ada akhirnya. Yang sampai sekarang ini kerajaan itu berkerajaan. Amin. Bagi setiap kita yang membuka hati. Oleh karena itu mari alami kuasa kerajaan itu dalam setiap hidup kita. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi malam kudus adalah malam di mana kerajaan Allah itu turun. Dan meremukkan segala kerajaan dunia. Pada waktu itu setiap kerajaan gentar ketika mendengar Mesias lahir. Karena Mesias adalah raja di atas segala raja yang pemerintahannya kekal. Pemerintahannya adalah pemerintahan segala abad. Saudaraku, malam hari ini kita sedang memperingati kelahirannya. Mari sekali lagi berilah hidup kita, berilah hati kita untuk mengalami kuasa kerajaan itu. Sebab ketika kuasa kerajaan itu berkuasa memerintah di hidup kita, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Karena ketika kerajaan Allah itu memerintah atas hidup kita, dia sanggup melakukan apapun juga. Dia sanggup mengatasi setiap keterbatasan kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar dalam semua masalah kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Dia sanggup membawa kita kepada kemuliaan lepas kemuliaan. Itulah kuasa kerajaan Allah ketika memerintah atas hidup kita. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan.
Bagaimana kita dapat mengalami kuasa kerajaan Allah? Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang tadi di dalam Lukas pasal yang kedua. Mari kita melihat ada dua hal bagaimana kita dapat mengalami kuasa kerajaan Allah. Ini sudah sering sekali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang pertama saya rindu ingin mengingatkan kembali kepada kita masalah hati. Miliki hati seperti hati Maria, saudaraku. Maria mengalami Tuhan berkerajaan atas hidupnya. Maria mengalami kuasa kerajaan Allah itu karena dia memiliki hati yang taat. Dia memiliki hati yang rendah hati. Hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau di dalam Lukas pasal 1 yang ke-38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria tidak punya hati yang berbantah-bantah. Maria punya hati penurut, saudaraku. Maria punya hati yang tulus. Mau melakukan apa saja yang Tuhan mau perintahkan kepada dia. Kita manusia terbatas, saudaraku. Melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Melakukan saja apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Gembala. Kita saja kadang suka lalai. Saya pun suka lalai, saudaraku. Tetapi kita mau belajar kepada Maria. Berikan hati yang rela dibentuk. Hati yang taat, hati yang rendah hati yang mau tulus. Mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya kerajaan Allah itu dapat memerintah dalam hidup kita. Kalau kita mau, kalau kita rindu untuk mengalami mujizat. Karena kalau kerajaan Allah sudah memerintah dalam hidup kita, maka kita akan mengalami mujizat. Yang kedua, kita mau belajar melalui hati para gembala-gembala. Saudaraku, Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Maria dan gembala-gembala ini punya hati yang terus dijaga. Saudaraku, gembala-gembala ini, kalau saya sudah sampaikan di awal tadi, mereka hanyalah seperti orang upahan. Mereka gembala-gembala yang kadang tidak terhitung. Adalah orang yang derajatnya sangat rendah, sangat di bawah. Tetapi mereka punya hati yang luar biasa. Hati mereka seperti apa, saudaraku? Mereka rela berjaga-jaga semalaman untuk menjaga domba Paskah ini. Untuk menjaga kawanan domba. Mereka punya hati yang rela untuk menjaga domba ini dari terkaman binatang buas. Kalau ketika musim dingin mereka akan membawa ke dalam gua, ke dalam kandang mereka. Supaya domba-domba ini hangat. Karena domba-domba itu tidak boleh terkena dengan embun, cuaca yang dingin seperti itu. Tidak boleh kena air seperti itu. Maka domba-domba itu akan gampang sakit. Sehingga gembala-gembala ini punya sifat yang sangat teliti, saudaraku. Punya sifat yang berjaga-jaga, yang sangat waspada, yang tidak gampang lengah, saudaraku. Mari ketika kita punya hati seperti gembala-gembala, yang punya ketulusan, yang punya kerelaan, yang mau melakukan sesuai dengan perintah pimpinan kita. Sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan perintah Bapak Gembala. Mungkin pemimpin-pemimpin wadah, pemimpin ibadah raya. Maka Tuhan, kerajaan Allah itu gampang sekali memerintah atas hidup kita. Amin, saudaraku. Rindu mau mengalami mujizat Tuhan. Saya juga belajar, saudaraku. Mau memiliki seperti hati gembala-gembala ini. Rela semalam-malaman, saudaraku. Semalam-malaman mereka rela di padang. Hanya beratapkan langit. Saudaraku, tetapi mereka rela demi sebuah tanggung jawab. Demi sebuah mandat yang mereka harus kerjakan. Dan malam hari ini, pada malam itu mereka mengalami kerajaan Allah. Malaikat itu datang memilih gembala-gembala. Siapa mereka? Tetapi Tuhan melihat hati gembala-gembala ini. Sehingga malaikat itu turun, datang. Dan membawa cahaya yang bersinar. Memberikan cahaya dalam hidup mereka.
Sehingga mereka dipakai oleh Tuhan. Karena di dalam ayat yang terakhir kalau kita baca tadi, di sana dikatakan, nah saudaraku, kalau kita sebelum saya baca ke situ saudaraku, ketika kerajaan Allah itu memerintah atas hidup kita, maka ada hal juga yang harus kita lakukan. Kita tidak hanya stop sampai menerima kuasa, sampai menerima kuasa kerajaan Allah itu memerintah atas hidup kita. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama seperti malaikat ini. Dia membawa terang, memancarkan terang kepada gembala-gembala, kepada Bethlehem saat itu saudaraku. Relakanlah hidup kita ketika kuasa kerajaan Allah itu memerintah atas hidup kita. Maulah kita membagi terang, membawa terang kepada banyak sekali jiwa-jiwa yang masih ada di dalam kegelapan dosa saudaraku. Maulah kita mau menjadi pemberi cahaya, pemberi terang. Saudaraku, supaya di sana ketika kita menjadi terang, ketika kita menjadi saluran terang, menjadi saluran berkat kerajaan sorga itu, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan. Seperti yang sering Bapak Gembala katakan, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak ditimbul dalam pikiran, dalam hati kita. Kita tidak dengar hal-hal yang luar biasa, yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Itulah yang Tuhan akan sediakan dalam hidup kita, akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Asal ketika kerajaan Allah itu bekerja, memerintah dalam hidup kita. Dan kita mau melaksanakan seperti yang dilaksanakan para malaikat, memberi terang. Yang kedua, kita mau seperti gembala-gembala. Ketika mereka menerima terang itu, ketika mereka menerima sinar kemuliaan dari sorga itu, mereka bawa dan menyampaikan kepada seluruh Yerusalem, kepada seluruh Bethlehem. Saudaraku, bahwa di Bethlehem ada Yesus, Raja di atas segala raja. Itu lahir, ada Juru Selamat lahir. Mengapa saudaraku ketika malaikat datang berkata kepada para gembala pada waktu itu, malaikat memakai nama Yesus itu tidak memakai nama Yesus, tetapi memakai sebutan Juru Selamat. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, itu nama Yesus nanti disebutkan itu ketika pada hari yang ke-8 Yesus disunat. Dan saya percaya saudaraku, selama 8 hari ini, di masa penantian Yesus, Maria dan Yusuf untuk dibawa disunat, pada 8 hari ini saya percaya gembala-gembala ini menyampaikan kepada semua orang dengan nama Juru Selamat. Saudaraku, yaitu penebus setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu mari, intinya di sini adalah kita harus, Tuhan mau pakai menjadi saksi. Ketika kita menerima kuasa kerajaan, ketika kita menerima terang daripada Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, kita harus tidak boleh diam. Kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi mengabarkan berita kesukaan besar ini. Berita Natal ini, kelahiran dan Paskah, yaitu pengorbanan Yesus. Amin, kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Di ayat yang terakhir, saya rindu membacakan Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-10. Di dalam kita hari-hari ini memperingati, merayakan Natal Yesus Kristus. Ayat ini menjadi berkat bagi saya ketika saya mengambil doa semalaman dan mencabut ayat-ayat ini yang saya dapat. Dan untuk menjadi berkat, untuk membawa kerajaan Allah itu kepada banyak orang, kita perlu kekuatan dan keberanian daripada Tuhan. Mari kita sama-sama baca ayat yang terakhir ini, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ini pun adalah sebuah nubuatan tentang pembebasan Israel. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Seperti malaikat-malaikat berkata kepada
para gembala jangan takut. Malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita juga, jangan takut. Jangan takut karena Tuhan yang lahir, yang kita peringati malam hari ini. Yang sudah mati di atas kayu salib. Yang hidup, yang ada di sorga yang kekal. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Yang memberi keberanian kepada kita. Oleh karena itu beritakanlah Injil. Karena itu yang menyenangkan hati Allah. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.